Sebagai penguasa Sekte Suci, He Yu telah melakukan yang terbaik untuk mengelola Sekte Suci, berusaha membuat Sekte Suci lebih kuat, tetapi dia tidak berani memiliki ambisi apapun. Dan kata-kata Murong Yu tampaknya tidak puas dengan Seng Zong. Ini tidak hanya membuat hati He Yu gelisah, jika Dewa Agung ini tidak puas, itu akan sangat buruk. Tuan Kakek, Sekte Suci memang berkembang dengan baik, saya dapat menjamin ini. Tetapi generasi muda tidak tahu mengapa Anda tidak puas dengan kakek-kakek. Mengenai orang-orang yang Anda bicarakan, generasi muda benar-benar tidak tahu. Apakah ada orang seperti itu di Sekte Suci? Ada. He Yu mengucapkan kata-kata yang telah diseduh dengan hati-hati, karena takut membuat marah Dewa Agung ini. Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, yang membuat He Yu merasa lebih berat. Melihat wajah Murong Yu, pasti ada orang seperti itu di Sekte Suci. Tapi, mengapa dia tidak menyadarinya? Tuan Patriark, mungkin ada orang-orang seperti itu di Sekte Suci. Selama Anda memberi saya waktu tertentu, saya akan mencari mereka dan menghukum mereka dengan keras. He Yu juga sedikit marah. Tidak perlu, kata Murong Yu dengan ekspresi muram. He Yu menatap Murong Yu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saya sudah tahu siapa mereka. Sambil berbicara, Murong Yu menunjuk ke He Yu. Pada saat yang sama, seberkas cahaya langsung masuk ke tubuh He Yu. Pada saat yang sama, sebuah pesan muncul dalam ingatan He Yu, termasuk puluhan orang dari Sekte Suci. Kumpulkan semua orang ini dan pergi ke kuil, kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Tuan Patriark, apakah Anda mengatakan bahwa orang-orang ini adalah tipe orang yang mengandalkan sekte untuk berperilaku? Tetapi sejauh yang saya tahu, mereka adalah Sekte Suci dan tidak mungkin menjadi orang-orang seperti itu. Wajah He Yu menunjukkan ekspresi bingung. Wajah Murong Yu muram. He Yu, apakah Anda meragukan saya? Tidak percaya padaku. Keringat dingin di wajah He Yu langsung hilang, dan dia dengan cepat berkata, generasi muda tidak berani. Generasi muda akan pergi sekarang. Sambil berbicara, He Yu dengan cepat meninggalkan kuil. Dia benar-benar tidak berani meragukan kata-kata Murong Yu, dia juga tidak akan meragukannya. Alasan untuk membantah satu kalimat adalah karena itu adalah reaksi alami. Dengan posisi Murong Yu, tidak peduli apa yang dia katakan, tidak seorang pun di seluruh Sekte Suci akan meragukan kata-katanya. Gao Zi adalah seorang penatua dari Sekte Suci, dan kekuatannya sangat bagus. Dia adalah negeri dongeng setengah langkah. Pada saat ini, dia berjalan menuju kuil dengan ekspresi muram. Karena, dia berada di kultivator yang tenggelam sebelumnya, dan dia bersiap untuk menyerang langkah terakhir, sementara langit melonjak secepat mungkin. Namun, dia dibangunkan oleh He Yu, dan memintanya untuk pergi ke kuil tanpa ada bandingannya. Dia tidak berani menentang perkataan Holy Lord. Tentu saja, di permukaan memang begitu. Namun, hatinya sangat kesal. Namun, tepat setelah dia tiba di luar kuil, dia melihat orang lain berteleportasi satu demi satu. Di antara mereka, ada makhluk abadi setengah langkah yang kekuatannya sama dengannya, dan bahkan ada orang yang hanya berada di masa transformasi, atau bahkan alam yang melewati masa malapetaka. Orang-orang ini memiliki identitas yang berbeda. Beberapa adalah pelindung Sekte Suci, sedikit mirip dengan tetua Gao Zi, tetapi beberapa hanyalah murid biasa. Holy Lord memanggil kita untuk datang, apa yang sebenarnya terjadi? Seorang penjaga mengerutkan kening dan bertanya. Di Seng Zong, jika tidak ada acara besar, mereka tidak akan memasuki kuil. Bagaimanapun, kuil adalah tempat tertinggi di Sekte Suci, dan hanya Holy Lord yang memenuhi syarat untuk berada di dalamnya. Dan setiap kali sesuatu terjadi di kuil, sesuatu yang besar terjadi atau sesuatu yang besar terjadi. Gao Zi menatap orang-orang ini perlahan dengan ekspresi muram. Di antara lusinan orang, kebanyakan dari mereka tidak mengenalnya. Namun, hanya ada sedikit orang. Ekspresi Gao Zi menjadi lebih suram saat melihat orang-orang ini. Perasaan tidak enak muncul di hatiku. Gao Zi, kali ini kuil memanggil kita, mungkinkah kita mengetahui tentang kita? Pelindung yang berbicara kepada Gao Zi sebelumnya, bernama Liu Nan, dan kekuatannya telah mencapai tingkat kaisar abadi setengah langkah. Petik 2. Jangan bicara omong kosong, kami sangat ketat, tidak ada yang bisa menemukan mereka. Selama kami tidak mengenalinya, Tuan Suci tidak dapat membantu kami.
Gao Zi berkata dengan suara yang dalam. Liu Nan mengangguk, lalu memasuki kuil bersamaan dengan yang lainnya. Namun, ketika mereka memasuki kuil, mereka ngeri melihat Tuan Suci mereka He Yu berdiri di sisi aula menyerang, dengan ekspresi penuh hormat. Dan itu mewakili posisi tertinggi dari Sekte Suci. Saat ini seorang pemuda berpakaian hitam dengan ekspresi suram sedang duduk. Temui Tuan Kakek. Setelah melihat Murong Yu, semua orang terkejut sejenak, dan beberapa bahkan tidak bereaksi. Namun, Gao Zi dan yang lainnya langsung bereaksi, jadi semua orang buru-buru memberi hormat. Apakah kalian dihukum? Murong Yu menatap semua orang dengan ekspresi muram. Penghormatan kepada mereka tampaknya tidak biasa. Auzu.com. Semua orang menundukkan kepala, takut menghadapi Murong Yu. Tidak ada yang berani berbicara. Melihat pemandangan semua orang ini, wajah He Yu tiba-tiba menjadi muram. Penampilan semua orang ini pastilah hantu di hati mereka. Mendengar kata-kata Murong Yu, hati Gao Zi tiba-tiba tenggelam, dan dia diam-diam berkata buruk. Tetapi sebagai rubah tua, dia percaya bahwa urusan mereka sempurna. Bahkan jika Murong Yu adalah leluhur Sekte Suci, dia tidak mungkin tahu. Oleh karena itu, dia dengan cepat menenangkan diri, mengangkat kepalanya berpura-pura bingung, dan menatap Murong Yu. Tuan Patriark, para murid tidak tahu apa yang Anda maksud. Tidak ada orang berdosa di Sekte Suci kita. Dan kita mengabdikan diri pada Sekte Suci, dan kita akan mati. Gao Zi berkata dengan ekspresi tegas. Melihat penampilan Gao Zi yang sopan, Liu Nan tidak bisa menahan rasa jijik. Namun, dia sedikit mengagumi orang ini, wajahnya benar-benar tidak begitu tebal. Jika dia tidak tahu kegiatan Gao Zi, dia akan berpikir bahwa apa yang dikatakan Gao Zi benar. Melihat kinerja Gao Zi, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Jika dia tidak dapat melihat bahwa Gao Zi adalah seorang penjahat, dia akan percaya bahwa Gao Zi tidak akan memiliki kegiatan yang gelap. Namun, di mata Murong Yu, halo Gao Zi adalah yang paling gelap, pasti lebih dari 100 bintang. Orang jahat yang besar, mulutnya penuh dengan kata-kata baik, memuji dirinya sendiri. Menandai diri sendiri sebagai orang baik. Di mata Murong Yu, penampilan Gao Zi membuat Murong Yu sangat muak. Namun, Murong Yu tidak langsung menunjukkannya, tetapi menatap Gao Zi dengan samar. Gao Zi, apakah kamu benar-benar orang baik di mulutmu sendiri? Murong Yu menatap Gao Zi dengan ekspresi muram. Jantung Gao Zi berdebar kencang. Namun, dia masih sangat yakin bahwa urusannya dilakukan dengan ketat, tidak ada yang tahu. Jadi dia dengan tegas berkata, ya, apa yang aku katakan benar. Murong Yu mengangguk dan menatap yang lain. Di antara kalian semua, apakah ada yang menganggapnya orang jahat? Atau, kamu tidak bersalah? Semua orang khawatir. Namun melihat penampilan Gao Zi, mereka juga percaya pada urusan mereka sendiri, Murong Yu tidak akan tahu. Jadi, semua orang dengan ekspresi tegas mengatakan bahwa mereka adalah orang baik. Murong Yu mengangguk, dengan senyum di wajahnya, baiklah, kalian semua merasa bahwa kalian adalah orang baik. Bukan orang jahat, bahkan lebih tidak bersalah. Senyum muncul di wajah semua orang, dan mereka tampaknya setuju dengan kata-kata Murong Yu. Hanya saja, apakah menurutmu aku memanggilmu ke sini untuk memberitahu bahwa kalian adalah orang baik? Apakah menurutmu aku tidak bisa melakukan apa-apa, kan? Menyakitkan memanggilmu untuk membicarakan cita-citamu dalam hidup. Suara Murong Yu tiba-tiba menjadi dingin. Setelah turun, wajahnya semakin tertutup es, dan niat membunuh yang tak berujung meledak. Kalian adalah orang-orang jahat dari Sekte Suci. Tingkat dosa kalian telah melampaui kesabaranku. Memanggil kalian untuk datang adalah karena kalian berdosa. Jangan berpikir hal-hal kalian begitu baik dan betapa rahasianya. Jika bukan karena aku khawatir seluruh dunia tidak akan mengetahui perbuatan jahat kalian. Namun, yang kalian temui adalah aku. Di hadapanku, berapa banyak kati yang kalian miliki? Aku bisa melihatnya dengan jelas. Gao Zi, apa aku benar? Gao Zi tampak ketakutan, tetapi masih berpura-pura merasa bersalah. Gao Zi, semua tentangmu tidak terlihat di hadapanku. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk menjelaskan kejahatan yang telah kau perbuat. Aku bisa menghadapinya dengan ringan, kalau tidak, kau tahu apa akibatnya. Kakek guru, murid itu tidak bersalah,
bagaimana aku bisa menjelaskannya? Kakek, jika kau terus-menerus menjebakku, bahkan jika kau adalah kakek, murid yang menakutkan itu akan bersikap tidak hormat padamu. Gao Zi berkata dengan ekspresi datar di wajahnya. Gao Zi, kau berani sekali. Sebelum suara Gao Zi jatuh, Murong Yu belum memberikan tanggapan apapun, tetapi He Yu di sebelahnya berteriak. Ucapan Gao Zi sama sekali tidak menghormati Patriark Murong Yu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia toleransi. Menariknya, kau benar-benar meraup untung, dan bahkan mengatakan bahwa aku menjebakmu. Jika begitu, biarkan semua orang melihat perbuatan jahatmu. Sambil berbicara, Murong Yu mengulurkan tangannya yang besar dan menghantam Gao Zi. Kilatan amarah melintas di wajah Gao Zi, dan ketika dia hendak memarahi dan melawan, dia bersikap acuh tak acuh dan sudah diberikan oleh Murong Yu. Pada saat yang sama, roh besar milik Murong Yu langsung memasuki tubuh Gao Zi, langsung membaca ingatan Gao Zi. Pada saat yang sama, adegan demi adegan terus muncul di atas kuil. Potret-potret ini adalah ingatan Gao Zi. Ini dibuat oleh Murong Yu dengan sengaja. Ketika dia membaca ingatan Gao Zi, dia menggunakan kekuatan magis untuk mewujudkan ingatannya. Wow, ternyata gerbang Zhongzhou dihancurkan oleh tetua Gao Zi. Biar kukatakan saja, puluhan ribu orang di gerbang Zhongzhou terbunuh dalam semalam. Ternyata tetua Gao Zi yang melakukannya. Namun, ini terlalu kejam, kan? Dia baru saja jatuh cinta pada istri Master Sekte Zhongzhou, dan pihak lain bersumpah sampai mati, jadi dia membantai seluruh klan pihak lain. Hei, tetua Gao Zi masih memiliki kekuatannya sendiri di luar. Dia mencuri sumber daya dari sekolah untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Penatua Gao Zi benar-benar memiliki ratusan wanita. Dia biasanya tidak terlihat seperti wanita di Sekte Suci. Ratusan wanita ini diambil kembali dengan paksa. Sial, dia bahkan membuat wanita tuannya lebih kuat. Dia bahkan membantai keluarga tuannya karena ini. Ini adalah tetua Gao Zi yang biasanya penuh hormat. Dasar sampah. Sementara Murong Yu membaca ingatannya, gambaran yang dia tunjukkan dengan kekuatan gaibnya terus berubah. Ketika Murong Yu mengetahui ingatan Gao Zi, semua orang di kuil melihat pemandangan ini. Ketika melihat tetua Gao Zi semua hal buruk, orang-orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jumlah orang tak berdosa yang dibunuh oleh Gao Zi tidak terhitung banyaknya. Selain itu, dia menindas pria dan wanita, membantai sekte lain dengan berdarah-darah, dan kemudian menghasilkan uang. Tetapi yang membuat Murong Yu marah adalah bahwa Gao Zi, bajingan ini, selalu mengandalkan identitasnya sebagai tetua sekte suci ketika melakukan beberapa hal buruk. Misalnya, dia jatuh cinta dengan seorang murid perempuan dari sekte tertentu, atau seseorang dengan identitas lain. Dia akan menemukan cara untuk menggunakan identitasnya untuk mendapatkan pihak lain, dan begitu dia bosan bermain, dia akan memberikannya, menyingkirkannya, atau bahkan membunuhnya. Dan jika ada yang menolak untuk mengikutinya, dia akan langsung dilenyapkan, bersama dengan sekolahnya, dan bahkan 9 klan. Gao Zi, sialan kau! He Yu gemetar seluruh tubuhnya saat menyaksikan pemandangan itu. Untungnya, dia selalu menganggap Gao Zi sebagai orang baik, seorang tetua yang baik yang melakukan yang terbaik untuk melayani sekte suci. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain ternyata hanyalah tangan manusia yang memakai kulit manusia, seorang sampah. Di permukaan, Gao Zi selalu memikirkan Sheng Zong. Faktanya, dia terus-menerus merusak reputasi sekte suci, dan bahkan mencuri berbagai sumber daya sekte suci. Liu Nan di sebelahnya juga melihat potret-potret ini dengan kaget. Meskipun dia tahu Gao Zi bukanlah orang jahat, pada saat yang sama dia tidak menganggapnya sebagai orang baik. Namun, dia tidak menyangka Gao Zi begitu jahat. Dia tidak bisa mengimbangi bahkan jika dia menembak seekor kuda. Namun, segera, wajahnya berubah dari kaget menjadi ngeri. Karena, hal-hal yang mempermalukannya dan Gao Zi juga telah terungkap. Gao Zi, apa lagi yang ingin kamu katakan? Murong Yu melepaskan kendalinya atas Gao Zi, wajahnya muram, dan berkata dengan penuh pembunuhan. Wajah Gao Zi pucat pasi, dan dia tahu bahwa perbuatan jahatnya telah terungkap ketika Murong Yu mengendalikannya. Oleh karena itu, ketika Murong Yu melepaskan kendalinya, matanya menjadi ganas, dan kekuatan pamungkasnya meledak dalam sekejap, dan dia memukul Murong Yu dengan pukulan. Mata Murong Yu bersinar dengan niat membunuh.
Dia tidak melihat gerakan apapun, hanya mendengus dingin. Dengan suara, bang, seluruh tubuh Gao Zi telah meledak menjadi awan darah. Pada saat yang sama, Murong Yu menghembuskannya dalam satu napas, dan kabut darah berubah menjadi ketiadaan. Kamu, bisakah kau mengaku kesalahanmu? Setelah membunuh Gao Zi secara langsung, Murong Yu menatap Liu Nan dan yang lainnya. Kakek, ampuni nyawamu. Aku akan bersalah, aku akan bersalah. Kakek, tolong ampuni nyawaku. Setelah melihat cara-cara yang dilakukan Murong Yu, bagaimana mungkin Liu Nan dan yang lainnya berani berdalih? Tiba-tiba, mereka semua berlutut, memohon belas kasihan kepada Murong Yu dengan ekspresi panik di wajahnya. Ketika kamu membunuh orang-orang yang tidak bersalah itu, apakah kamu pernah ingin mengampuni mereka? Ketika tanganmu berlumuran darah, apakah kamu pernah berpikir bahwa banyak dari mereka yang mati di tanganmu adalah orang-orang yang tidak bersalah? Wajah Murong Yu muram, suaranya menatap semua orang dengan acuh tak acuh, dan berkata perlahan. Tuan Patriark, kami salah. Kami pasti akan memperbaikinya, dan kami akan menebusnya. Seorang murid dari Sekte Suci menangis dengan sedih saat ini dan memohon kepada Murong Yu. Banyak hal yang tidak dapat diperbaiki. Dan kamu tidak akan pernah bisa menebus kejahatanmu. Tidak, kakek, maafkan aku, kami pasti akan berubah. Mendengar kata-kata Murong Yu, semua orang memohon belas kasihan dengan ngeri. Mereka tidak berani melakukannya, karena mereka tahu bahwa meskipun mereka melakukannya, tidak ada yang bisa diubah. Dengan kekuatan mereka, Murong Yu akan membunuh mereka bahkan dengan satu tarikan napas. Mata Murong Yu bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, sudah terlambat. Bang saat Murong Yu berbicara. Boom, boom, puluhan orang di kuil semuanya hancur berkeping-keping pada saat yang sama dan berubah menjadi gumpalan kabut darah. Kemudian, kabut darah ini dengan cepat menghilang. Ketika dia melihat ingatan Gao Zi, He Yu sudah terkejut dan marah. Bahkan jika Murong Yu tidak bergerak, dia ingin bergerak untuk membunuhnya. Tapi, bagaimana mungkin Murong Yu membiarkannya bergerak? Meskipun mereka semua adalah penjahat, peringkat bintang mereka tidak rendah. Tetapi satu-satunya hal baik yang dapat mereka lakukan sepanjang hidup mereka adalah menyumbangkan bintang untuk Murong Yu. Meskipun saya tidak tahu mengapa Murong Yu tahu bahwa orang-orang ini adalah orang jahat. Tetapi setelah urusan Gao Zi, He Yu tidak ragu. Oleh karena itu, ketika Murong Yu membunuh puluhan orang yang tersisa, dia tidak membantu atau memohon. Karena Murong Yu bertanya kepada mereka, mereka pasti bersalah. He Yu, cabut status murid Sekte Suci dari golongan orang-orang ini, mereka yang telah melakukan kejahatan serius, dan ambil kembali semua yang mereka dapatkan dari Sekte Suci, bahkan jika itu adalah basis kultivasi. Lalu usir Sekte Suci. Petik 2. Pada saat yang sama, ketika perintah itu disampaikan, semua murid Sekte Suci harus menjelaskan perbuatan jahat dan hal-hal buruk yang telah mereka lakukan dalam waktu setengah bulan. Jika mereka tidak diperhitungkan setelah tanggal kedaluarsa, aku akan mencari tahu, membunuh mereka. Auzu.com. Murid patuh. He Yu setuju tanpa ragu-ragu, dan kemudian meninggalkan kuil. Tidak peduli apapun kekuatannya, akan selalu ada orang jahat. Begitu pula dengan Sekte Suci. Namun, jika aku tidak mengetahuinya, maka sudah waktunya untuk membersihkan pintu. Pikir Murong Yu dalam hatinya. Alasan mengapa dia memberi perintah seperti itu adalah untuk memperbaiki Sekte Suci. Di dalam Sekte Suci, orang jahat dapat ditoleransi. Namun, penjahat dengan bintang yang lebih tinggi tidak akan pernah ditoleransi. Tidak hanya Sekte Suci, bahkan seluruh alam kultivasi Huaxia, sudah waktunya untuk membersihkan dan memperbaikinya. Sosok Murong Yu bergetar sebelum meninggalkan Sekte Suci. Ketika dia muncul lagi, Murong Yu telah tiba di Tianyanzong. Tianyanzong telah menjadi salah satu dari 10 sekte utama di alam kultivasi Tiongkok selama bertahun-tahun. Tentu saja, setelah kebangkitan Shenzong, Tianyanzong masih menjadi salah satu dari 10 sekte. Faktanya, pada awalnya, Sekte Tianji, Tianyanzong, Yuan Sumen, dan Sekte Pedang Janji semuanya dihancurkan oleh Murong Yu. Keempat sekte saat ini baru saja dibangun kembali. Akan tetapi, meskipun demikian, mereka telah masuk ke dalam salah satu dari 10 seni bela diri lagi, dan kekuatan mereka cukup bagus.
Di alam kultivasi Huaxia saat ini, Sekte Kekacauan Suci telah diangkat ke tingkat eksistensi raksasa, yang berada di atas, ketinggian yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Oleh karena itu, ketika alam kultivasi Huaxia melakukan pemeringkatan seni bela diri, itu secara langsung mengecualikan Sekte Suci. Lagi pula, jika Sekte Suci juga disertakan, beberapa sekte lain tidak memenuhi syarat untuk berdiri berdampingan dengan Sekte Suci. Oleh karena itu, selain Chu Shengzong, alam kultivasi Huaxia juga memiliki 10 sekte utama. Akan tetapi, di bawah pengekangan Sekte Suci, 10 sekte saat ini tidak memiliki pertempuran dan persaingan yang sama sengitnya seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka semua adalah persaingan yang sehat. Mereka hanya membandingkan kekuatan komprehensif para pengikut sekte dengan kekuatan sekte tersebut, dan bekerja keras untuk Sekte Suci. Di antara 10 sekte ini, Lembah Yingxian dan Suanyuezong adalah yang paling kuat, dan mereka adalah salah satu dari 2 nama super besar di antara 10 sekte tersebut. Karena hubungan antara Lembah Yingxian dan Sekte Suanyu serta Sekte Sheng relatif baik, mereka secara alami menerima perhatian ekstra dari Sekte Sheng. Sedangkan untuk sekte lainnya, Sekte Sheng tidak ada hubungannya dengan mereka. Kekuatan Sekte Tianyan juga sangat kuat, dan salah satu dari mereka telah mencapai alam abadi. Namun, bahkan para abadi di alam surga tidak dapat menemukan Murong Yu yang berada di kehampaan di atas mereka. Tentu saja, penampilan Murong Yu sekarang cacat. Dengan kekuatannya, dengan membayangkannya saja, tidak seorang pun di dunia kultivasi dapat menemukan wajah aslinya. Tian Yanzong, di aula utama, guru, wakil kepala, dan banyak tetua, murid inti Tian Yanzong semuanya berkumpul di aula utama, dan mereka tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba, sebuah tangan besar menembus batasan aula yang mereka banggakan, dan itu seperti selembar kertas di depan tangan besar itu, dan akan langsung robek. Tangan besar itu baru saja masuk, dan kemudian menunjuk ke wakil guru sekte Tian Yanzong. Dengan ledakan, guru sekte Tian Yanzong meledak oleh jari itu di depan semua orang. Semua orang terkejut dan marah. Tepat saat mereka hendak bereaksi, pemandangan gambar melayang di aula. Ketika mereka melihat gambar-gambar ini, kemarahan dan amarah di hati mereka langsung padam. Karena semua gambar itu menguraikan makna yang sama, itu adalah hal-hal baik yang biasanya dilakukan oleh wakil guru mereka. Tidak ada kejahatan yang dilakukan, perbuatan jahat hanyalah perkembangan. Ketika wakil guru sekte Tian Yanzong terbunuh, banyak murid di dalam Tian Yanzong tertiup menjadi kabut darah pada saat yang hampir bersamaan, atau menghilang begitu saja. Hampir dalam beberapa tarikan napas, seluruh Tian Yanzong hampir menghilang atau 1/10 orangnya meninggal. Namun, ketika pejabat tinggi Yanzong bereaksi hari itu dan mulai mencari tahu siapa yang memulainya, mereka terkejut mengetahuinya. Orang-orang yang meninggal ini ternyata adalah orang-orang yang sangat kejam. Karena orang-orang yang meninggal atau menghilang ini, di mana mereka meninggal atau menghilang, akan ada slip giok yang menyegel ingatan orang-orang yang terbunuh. Mereka semua mati. Tian Yanzong terkejut. Terkejut dengan metode kejam menembak orang ini, terkejut dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang jahat ini, dan bahkan lebih terkejut dan menembak orang ini, ia membedakan bahwa orang-orang ini adalah metode orang-orang jahat. Dan kematian Tian Yanzong terhadap sejumlah besar orang jahat hanyalah permulaan. Tian Yanzong, Sekte Tianji, Sekte Pedang Janji, Lembah Yingxian, dan Sekte Suanyu membunuh sejumlah besar pengikut di antara 10 sekte utama di ranah kultivasi Tiongkok dalam satu hari. Tian Yanzong membunuh hampir 1/10 orang, sedangkan Sekte Tianji paling banyak meninggal, mencapai sebanyak 40%. Di antara 10 sekte, hanya Yingxiangmu dan Suanyuezong yang memiliki kematian paling sedikit. Ini karena kedua pelaku kejahatan sekte ini memiliki hubungan yang relatif sedikit. Reputasi Yingxiangmu dan Suanyuezong selalu lebih baik. Namun, meskipun demikian, puluhan ribu murid terbunuh di masing-masing dari 2 seni bela diri tersebut. Di antara mereka, Suanyuezong hanya memiliki lebih dari 10.000 poin, dan Yingxiangmu hampir 20.000 orang terbunuh. Itu hanya beberapa per 10. Dibandingkan dengan 1/10 Tian Yanzong dan 4/10 Sekte Tianji, ini sama sekali tidak berarti. Selama proses ini, sebuah sekte menarik perhatian Murong Yu. Sekte Akasia itu.
Sekte ini selalu terkenal di dunia kultivasi Tiongkok, tetapi penjahat sekte yang dibunuh oleh Murong Yu jauh dari mencapai 1/10, sekitar 1/20. Situasi di sekte Hehuan ini tidak hanya membuat Murong Yu diam-diam menghela nafas. Meskipun sekte Hehuan selalu membuat orang merasa jahat dan berdosa, baik pria maupun wanita di sekolah itu adalah orang jahat. Namun, sebenarnya, mereka tidak memiliki banyak orang jahat. Apa yang Anda lihat di permukaan belum tentu benar. Sebaliknya, seperti sekte Tianji, di permukaan, sebagai salah satu dari 10 sekte utama di dunia kultivasi, 4 dari 10 orang di dalam sekte itu terbunuh. Selain itu, Murong Yu membunuh mereka yang memiliki peringkat bintang lebih tinggi. Adapun penjahat yang bintangnya tidak terlalu tinggi atau tidak memiliki bintang, Murong Yu tidak membunuh mereka. Dengan kata lain, jika Anda menghitung orang-orang ini, ada lebih banyak orang jahat di dalam sekte Dimensity, yang pasti akan melebihi 60%. Yang tampak seperti penjahat belum tentu penjahat. Orang jahat yang sebenarnya tidak terlihat. Setelah membunuh penjahat yang tak terhitung jumlahnya dari 10 seni bela diri, Murong Yu berhenti untuk sementara waktu. Pramugari, berapa banyak bintang yang ada sekarang? Tanya Murong Yu dalam hatinya. Selamat, Tuan Muda, poin bintang Anda saat ini mencapai 300.000 poin. Artinya, 10 sekte utama telah menyumbangkan lebih dari 200.000 poin bintang kepada Tuan Muda. Tian Guanjia berkata kepada Murong Yu sambil tersenyum. Terdengar di telinga. Hanya lebih dari 200.000 bintang. Murong Yu sedikit mengernyit. Ada hampir 60.000 poin bintang sebelumnya. Dengan kata lain, Murong Yu membunuh penjahat yang tak terhitung jumlahnya dari 10 seni bela diri, hanya 240.000 bintang. Di alam abadi, dia telah memperoleh lebih dari 50.000 poin bintang ketika dia membunuh Hei Xuanmen. Harus dipahami bahwa sekte Hei Xuan tidak terlalu besar, dan jumlah orangnya bahkan tidak sebaik salah satu dari 10 seni bela diri. Jumlah orang yang dibunuh oleh Murong Yu pasti kurang dari 1/10 dari jumlah total orang di 10 sekte utama yang dibunuh oleh Murong Yu. Tetapi mengapa lebih sedikit orang yang terbunuh, tetapi lebih banyak poin bintang? Tuan Muda, ini karena kekuatan mereka berbeda. Mengetahui bahwa Murong Yu masih memiliki keraguan di dalam hatinya, Tian Guanjia terus menjelaskan, Tuan saat ini adalah kekuatan Da Luo Jin Xianji. Misalnya, jika Anda membunuh Da Luo Jin Xianji, penjahat 100 bintang dari Luo Jin Xianji, maka Anda bisa mendapatkan 100 poin bintang. Namun, jika Anda membunuh penjahat 100 bintang di alam abadi mendalam 9 surga, maka Anda mungkin mendapatkan 150 poin bintang, dan sebaliknya. Jika Anda membunuh penjahat alam abadi Luo Tian, Anda mungkin hanya mendapatkan 50 poin bintang. Semakin tinggi penjahat Anda melampaui Tuan Muda, semakin banyak bintang yang Anda dapatkan setelah Anda membunuh, dan sebaliknya. Murong Yu mengangguk dan akhirnya mengerti. Misalnya, yang dia bunuh sekarang hanyalah orang-orang dari dunia kultivasi, dan orang-orang ini seperti semut di depannya. Terlalu mudah baginya untuk membunuh orang-orang ini. Oleh karena itu, meskipun bintang yang dia bunuh relatif tinggi, poin bintang yang dia dapatkan relatif kecil. Bahkan jika dia pergi ke dunia fana untuk membunuh orang jahat, meskipun ada hadiah bintang, itu pasti tidak akan terlalu kejam. Tuan Muda, Anda akan puas. Meskipun poin bintang yang Anda dapatkan relatif sedikit. Tetapi saat ini Anda hanya membunuh seorang penjahat kecil dari 10 seni bela diri, dan Anda telah mendapatkan poin bintang lebih dari 200.000 toko. Jika Anda mengambil dunia kultivasi Tiongkok jika sebagian besar penjahat terbunuh, maka Anda harus mendapatkan jutaan poin bintang. Jutaan. Mata Murong Yu bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Sebagai imbalan untuk rumput jiwa, itu hanya 1 juta poin bintang. Bagi Murong Yu, mendapatkan rumput jiwa bukan lagi masalah. Namun, poin bintang lebih baik baginya. Lagi pula, begitu dia membutuhkan sesuatu, dia bahkan tidak perlu mencarinya sendiri, membeli atau menjualnya, cukup menukarnya langsung di perintah penalti. Semakin banyak poin bintang, semakin baik barang yang bisa didapatkan. Terlebih lagi, itu dapat secara langsung meningkatkan kekuatan surga. Selain itu, yang terpenting adalah bahwa Murong Yu dapat dengan mudah mendapatkan poin bintang di alam pemahaman Huaxia. Waktu berlalu, Murong Yu terus bergerak,
dan orang-orang di dunia kultivasi Huaxia terus mati. Tentu saja, semua orang jahat mati. Pada awalnya, setiap kali Murong Yu membunuh penjahat, dia akan mengekstraksi ingatannya dan tetap di tempat. Ini karena dia tidak ingin menimbulkan kepanikan. Dia ingin memberitahu dunia bahwa dia membunuh orang jahat. Tujuan Murong Yu melakukan ini juga tercapai. Ketika banyak orang menemukan bahwa orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba mati mendadak, mereka selalu panik. Tetapi ketika mereka menemukan bahwa orang yang mereka kenal sejak lama adalah penjahat seperti itu, mereka merasa lega. Saya pikir selama periode waktu ini, banyak orang jahat terbunuh di alam pemahaman Huaxia. Meskipun saya tidak tahu siapa yang membunuh orang-orang jahat ini, tetapi ketika orang-orang jahat terbunuh, selalu ada orang-orang yang bertepuk tangan dan bersorak. Lagi pula, di dunia ini, siapa yang tidak ingin tidak ada orang jahat? Tentu saja, meskipun kerabat dan teman-teman orang-orang jahat itu akan marah, tetapi mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Secara alami, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Pada akhirnya, setelah Murong Yu membunuh orang jahat, dia tidak akan lagi meninggalkan kenangan atau apapun. Ini hanya membuang-buang waktu. Murong Yu baru saja menjatuhkan selembar giok bertuliskan, orang jahat, di tempat kejadian di mana orang jahat itu terbunuh. Bahkan jika Murong Yu tidak mengekstrak ingatan mereka, setelah itu, setelah penyelidikan orang lain, akhirnya ditemukan bahwa orang jahat itu memang terbunuh. Auzu.com. Bahkan, setelah itu, siapapun yang melihat selembar giok orang jahat tidak akan diselidiki oleh dunia, karena mereka semua tahu bahwa orang jahat itu memang yang terbunuh. Karena, selama kurun waktu ini, semua yang terbunuh adalah orang jahat. Bahkan di permukaan, mereka tampak seperti orang baik yang hebat. Oleh karena itu, mereka percaya pada orang yang diam-diam membunuh orang jahat, dan mereka percaya bahwa orang ini tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Murong Yu tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Setengah tahun telah berlalu, dan Murong Yu hampir tidak berhenti selama 6 bulan ini. Telah membunuh orang jahat, dan membunuh orang jahat itu mudah. Jika mereka tidak semua penjahat bintang, Murong Yu tidak bisa tidak membunuh mereka. Saat ini, titik bintang Murong Yu telah mencapai 3 juta. Semakin tinggi kekuatannya, semakin tinggi bintang jahatnya, dan semakin tinggi pula poin bintangnya. Namun, di ranah kultivasi, tidak ada seorang pun yang kekuatannya relatif kuat. Bahkan jika dia membunuh penjahat bintang 100, Murong Yu tidak akan memiliki banyak poin bintang. Oleh karena itu, dalam 6 bulan ini, Murong Yu telah membunuh setidaknya puluhan juta orang jahat. Bahkan lebih. Puluhan juta nyawa, bahkan lebih. Jika Murong Yu benar-benar membunuh begitu banyak orang jahat di dunia abadi, Murong Yu setidaknya akan mendapatkan puluhan juta poin bintang. Namun, sekarang hanya ada beberapa juta poin, bahkan, yang membuat Murong Yu terdiam adalah bahwa berkali-kali ketika dia membunuh orang-orang jahat ini, dia bahkan mendapatkan kurang dari 1 poin bintang. Setelah mengetahui hal ini, Murong Yu berhenti membunuh penjahat dengan peringkat bintang yang lebih rendah. Bahkan, pada akhirnya, Murong Yu hanya membunuh penjahat di atas penjahat bintang 20. Butuh waktu setengah tahun penuh baginya untuk membunuh semua penjahat di seluruh alam pemahaman Tiongkok dengan bintang 20 ke atas, tanpa kehilangan satu pun. Di dunia ini, tidak ada yang bisa lolos dari mata Murong Yu. Tidak banyak poin bintang untuk tidak membunuh orang jahat di bawah 20 bintang. Alasan lainnya adalah karena Murong Yu tahu bahwa setelah setengah tahun pembunuhan massal orang jahat, dia percaya pada mereka yang memiliki peringkat bintang rendah. Tidak akan pernah berani berbuat jahat lagi. Karena sebelum Murong Yu berhenti, dia mengeluarkan sepatah kata di dunia kultivasi. Itu mungkin dimaksudkan untuk memperingatkan orang-orang jahat yang belum terbunuh dan memberitahu mereka bahwa bukan karena Murong Yu tidak mengenal mereka, tetapi dia belum ingin membunuh mereka. Begitu mereka menemukan bahwa mereka terus menjadi jahat, mereka akan dibunuh. Selama Anda berada di alam pemahaman Huaxia, Anda tidak dapat melarikan diri. Dengan kekuatan sebuah kata, orang-orang jahat yang terkejut itu gemetar. Karena mereka percaya pada kata-kata Murong Yu. Karena, orang-orang jahat yang meninggal dalam kurun waktu ini, tidak peduli seberapa baik mereka bersembunyi atau seberapa rahasia mereka bersembunyi, mereka tetap terbunuh.
Bahkan dalam proses ini, tidak ada yang berani mengambil kesempatan untuk membuat kekacauan, dan ingin mengikuti Murong Yu untuk membunuh orang-orang jahat. Karena semua orang takut pada Murong Yu. Setelah setengah tahun pembunuhan berdarah, itu seharusnya memberikan efek jera pada dunia. Untuk waktu yang lama di masa depan, orang-orang jahat di dunia pemahaman Huaxia seharusnya tidak bertambah. Dengan sejumlah besar poin bintang, Murong Yu merasa sedikit bersemangat, dan pada saat yang sama, dia juga senang bahwa dunia kultivasi Tiongkok akan tenang untuk sementara waktu. Di dunia tanpa orang-orang jahat, meskipun Murong Yu tidak dapat terus mendapatkan poin bintang, bukankah ini dunia yang dia inginkan? Setelah kembali ke Shenzong, Murong Yu langsung memasuki dunia Hetu Luoshu. Penjahat di Sekte Suci, bintang tinggi telah lama dibunuh oleh Murong Yu. Dan mereka yang memiliki peringkat bintang rendah juga telah dikeluarkan dari Sekte Suci. Metode yang digunakan Murong Yu terhadap murid-murid Sekte Suci masih sangat ganas dan kejam. Semua orang jahat dengan lebih dari 10 bintang dibunuh olehnya. Dan orang-orang bintang 5 hingga 10 secara langsung merampas semua yang diperolehnya dari Sekte Suci, termasuk senjata sihir, sumber daya, dan bahkan basis kultivasi dan teknik mereka, dan kemudian langsung mengeluarkannya. Oleh karena itu, di Sekte Suci saat ini, bintang tertinggi penjahat hanya bintang 5. Selain itu, penjahat bintang sangat langka. Pada saat yang sama, Murong Yu juga memperingatkan para penjahat bintang itu bahwa jika dia kembali lain kali dan mendapati bahwa mereka tidak menjadi orang baik, dia akan dikeluarkan dari Sekte Suci. Dengan kata-kata Murong Yu, jika orang-orang ini tidak ingin dihapuskan, mereka akan bekerja keras untuk menjadi orang baik di masa depan. Sekarang, saatnya untuk bertukar rumput jiwa. Murong Yu memasuki ordo hukuman surga dan muncul di hadapan pelayan surgawi. Tuan muda, apakah Anda yakin akan menebus rumput jiwa? Itu akan mengurangi 1 juta poin bintang untuk Anda, jadi saya tidak menyesal. Tian Guanjia mengonfirmasi. Konfirmasi. Ketika Murong Yu mengonfirmasinya, ada riak di kehampaan di depan matanya, dan kemudian rumput kecil setinggi telapak tangan, dengan 3 potong pertumbuhan seperti bayi, dan samar-samar penuh jiwa muncul di Murong. Di depan Yu. Rumput kecil ini adalah rumput jiwa ajaib yang dapat memperbaiki jiwa. Di dunia Hetu Luoshu, Yu Mengqing sendirian di taman, tampak agak kesepian melihat bunga-bunga yang mekar. Sejak Murong Yu menerima perintah hukuman surgawi, Zhao Ziqing dan yang lainnya telah memasuki ruang perintah hukuman surgawi untuk berlatih. Dan waktunya tidak terlalu lama, oleh karena itu, tidak ada dari mereka yang keluar dari ruang perintah hukuman surgawi. Sekarang dia adalah satu-satunya di dunia Hetu Luoshu, begitu pula Xiao Zi dan seekor anjing neraka. Hanya saja Xiao Zi tampak tertidur lelap, dan setiap kali dia bangun, dia akan tertidur lagi. Sedangkan untuk anjing neraka, orang ini belum bangun bahkan setelah dia memakannya. Oleh karena itu, di dunia Hetu Luoshu, hanya ada Yu Mengqing. Dan karena jiwanya, dia tidak bisa berlatih, jadi dia hanya bisa linglung. Tiba-tiba, kekosongan di depan mata Yu Mengqing sedikit berfluktuasi, dan kemudian sosok Murong Yu muncul di depannya. Geng besar, apakah kamu di sini? Saat melihat Murong Yu, wajah Yu Mengqing menunjukkan kegembiraan. Dia terlalu kesepian di sini sendirian. Melihat wajah penuh kegembiraan Yu Mengqing, Murong Yu merasa sedikit bersalah dan tertekan. Dia mengerti kesepian dan kesendirian Yu Mengqing. Namun, tidak mungkin baginya untuk punya waktu untuk menemaninya sepanjang waktu. Namun, sekarang setelah dia mendapatkan rumput jiwa, selama jiwa Yu Mengqing diperbaiki, dia secara alami dapat meninggalkan tempat ini. Atau pergi ke dunia hukuman surgawi untuk mengalaminya, atau pergi ke dunia peri, tidak masalah. Murong Yu memeluk Yu Mengqing dalam pelukannya, dan berkata dengan sedih, "Mengqing, kamu telah menderita selama ini. Namun, kamu akan segera dapat mengakhiri kehidupan seperti ini." Yu Mengqing awalnya terkejut, lalu sangat gembira, dan dengan cepat bertanya, "Bajingan besar, maksudmu, kamu dapat memperbaiki jiwaku?" Senyum muncul di wajah Murong Yu, dan pada saat yang sama dia membuka telapak tangannya, dan rumput jiwa dengan cahaya redup itu tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. "Menurutmu apa ini?" Murong Yu bertanya dengan senyum di wajahnya. "Apakah ini rumput jiwa?" Yu Mengqing bertanya dengan tidak percaya. "Ini rumput jiwa,
Mengcing, jiwamu bisa diperbaiki, kata Murong Yu dengan gembira. Wajah Yu Mengcing langsung menunjukkan ekspresi heran. Dia menatap Murong Yu dengan kaget dan berkata, "Bajingan besar, katakan padaku, apakah ini benar? Bisakah jiwaku benar-benar diperbaiki?" Hati Yu Mengcing sangat gembira, karena jiwanya terluka, dia tidak pernah benar-benar bahagia. Karena dia tidak tahu apakah jiwanya benar-benar bisa diperbaiki. Meskipun Murong Yu selalu percaya diri di permukaan, dia juga percaya pada Murong Yu. Namun, jiwanya rusak setelah semua, bagaimana bisa diperbaiki semudah itu? Apa yang terus dia tunjukkan hanyalah pura-pura. Ya, ini adalah rumput jiwa yang legendaris. Rumput ini dapat memperbaiki jiwa, bahkan jika jiwa itu rusak, rumput ini dapat diperbaiki, kata Murong Yu sambil tersenyum. Benarkah? Tetapi rumput jiwa itu terlalu berharga. Bajingan besar, kamu pasti telah bekerja keras untuk mendapatkannya. Jika kamu menggunakannya padaku, itu tampak agak sia-sia, kata Yu Mengcing ragu-ragu. Dia ingin memperbaiki jiwanya, tetapi ketika rumput jiwa itu benar-benar muncul di depannya, dia ragu-ragu. Karena dia merasa bahwa rumput jiwa itu terlalu berharga, dan agak sia-sia untuk menggunakannya padanya. Sebenarnya, Murong Yu dapat menukar rumput jiwa dengan nilai yang lebih besar. Bodoh, aku mendapatkan rumput jiwa ini untukmu. Itu digunakan padamu. Bagaimana itu bisa terbuang sia-sia? Selain itu, rumput jiwa itu berharga. Tetapi dalam pikiranku itu jauh lebih sedikit dari 1/1 milikmu. Jadi, jangan ragu-ragu, segera ambil rumput jiwa itu. Sambil berbicara, Murong Yu menyerahkan rumput jiwa itu kepada Yu Mengcing. Sentuhan emosi muncul di wajah Yu Mengcing, dan segera berhenti ragu-ragu, mengambil rumput jiwa dan memakannya langsung. Ya, makan saja. Rumput jiwa meleleh di pintu masuk, dan segera berubah menjadi kekuatan, yang dengan cepat mengalir menuju ruang jiwa Yu Mengcing. Yu Mengcing tidak ragu lagi, dan segera duduk bersila dan mulai memperbaiki jiwanya. Murong Yu juga tidak pergi, tetapi kesadaran ilahi memasuki tubuh Yu Mengcing, menyaksikan Yu Mengcing memperbaiki jiwanya. Setelah kekuatan rumput jiwa berubah menjadi jiwa Yu Mengcing, itu langsung bertindak di bawah jiwanya. Di bawah bimbingan Yu Mengcing, kekuatan-kekuatan ini telah mulai memperbaiki jiwa Yu Mengcing. Bahkan Murong Yu melihat retakan di antara pecahan-pecahan jiwa Yu Mengcing. Di bawah pengaruh kekuatan rumput jiwa, mereka mulai tumbuh dan sembuh perlahan. Efeknya bagus. Murong Yu menarik kesadaran ilahinya dari tubuh Yu Mengcing dengan puas. Tidak ada bahaya dalam mengambil rumput jiwa untuk memperbaiki jiwa. Selama waktu yang cukup diberikan, bahkan jika Yu Mengcing tidak dibimbing secara aktif, jiwanya akan diperbaiki oleh kekuatan rumput jiwa. Auzu.com. Jiwa Yu Mengcing pasti diperbaiki. Murong Yu memandang Zhao Ziqing dan yang lainnya di dunia hukuman. Mereka masih bertarung dengan yang kuat di dunia hukuman, kekuatannya terus meningkat, dan hasilnya bagus. Haruskah aku pergi ke alam pemahaman Feng Huo untuk membunuh penjahat terlebih dahulu untuk mendapatkan poin bintang, atau melakukan hal lain? Setelah menyelesaikan urusan Yu Mengcing, Murong Yu menenangkan dirinya. Setelah menenangkan diri, Murong Yu merasa tidak ada yang bisa dilakukan untuk sesaat. Awalnya ada 3 juta poin bintang, tetapi setelah rumput jiwa ditukar, masih ada 2 juta poin bintang yang tersisa. Dan Murong Yu tidak membutuhkan poin bintang untuk ditukar dengan apapun untuk saat ini, jadi poin bintang ini sudah cukup baginya. Dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan poin bintang. Nanling tidak dapat menyelesaikannya untuk saat ini, dan pengembangan pengadilan surgawi juga telah berada di jalur yang benar. Dari Istana Hukuman Surgawi, Murong Yu sedikit mengernyit. Mengenai misi hilangnya penguasa Istana Cabang Fengzhu dari Istana Hukuman Surgawi yang aneh, Murong Yu belum sempat menyerahkannya. Karena dia tidak tahu di mana penguasa istana berada. Mungkin sudah mati di negeri dongeng. Selain itu, masih ada tetua yang mengingini pengadilan surgawi di Istana Hukuman Surgawi, yang membuat Murong Yu sedikit tidak nyaman. Tingkatkan kekuatanku terlebih dahulu. Pada saat itu, aku akan melihat apakah tetua berani campur tangan dalam urusan pengadilan surgawi, dan aku akan membunuhnya secara langsung. Mata Murong Yu berkilat tajam. Berpikir untuk meningkatkan kekuatannya, Murong Yu tidak hanya sedikit tertekan. Sejak terobosan terakhir, Chaos Celestial Record tidak memiliki tanda-tanda terobosan.
Ini tidak hanya membuat Murong Yu sangat tertekan. Namun, Murong Yu tidak cukup. Dia juga tidak ingin memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan orang lain untuk berkultivasi ke levelnya. Miliaran tahun, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar tahun. Dan dia, kecepatannya keterlaluan, dan waktu kultivasinya hanya kurang dari 20.000 tahun. Apakah kecepatan ini terlalu lambat? Jika pembangkit tenaga listrik di level Immortal Venerable mengetahui pikiran Murong Yu, dia akan ditampar sampai mati. Setelah Murong Yu berkultivasi selama sebulan, masih belum ada tanda-tanda terobosan dalam Chaos Celestial Body Record. Akhirnya, Murong Yu dengan enggan berhenti berlatih. Cara untuk meningkatkan kekuatanmu bukan hanya dengan menerobos alam, tetapi ada cara lain. Itu seperti memiliki kekuatan lain. Tuan muda, aturan spasial Heilian sangat bagus. Jika kamu bisa mempelajarinya, kekuatanmu pasti akan meningkat secara tiba-tiba. Pada saat ini, suara pramugari terdengar di telinga Murong Yu. Tuan muda, kata-kata pengurus surgawi itu bagus. Jika Anda benar-benar dapat mengendalikan aturan ruang angkasa, bahkan jika wilayah Anda masih belum rusak, kemampuan perlindungan diri dan daya mematikan Anda akan meroket berkali-kali lipat. Suara Hetu juga muncul di benak Murong Yu. Aturan ruang angkasa. Mata Murong Yu tiba-tiba menunjukkan cahaya terang. Mengenai aturan ruang Heilian, Murong Yu telah melihat kekuatannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa Murong Yu telah mengamati aturan ruang angkasa untuk waktu yang lama. Tidak mungkin, itu adalah aturan ruang, Murong Yu tidak bisa tidak tergerak. Dia bahkan menebak bahwa alasan mengapa Xiao Zi begitu kuat juga harus terkait dengan aturan ruang. Heilian tidak akan menggunakan kekuatan aturan ruang untuk membunuh musuh, tetapi dia dapat menggunakan kekuatan aturan ruang untuk bertahan. Selain itu, Murong Yu percaya bahwa Heilian tidak akan menggunakan aturan ruang untuk menyerang, yang tidak berarti bahwa kekuatan aturan ruang tidak dapat menyerang. Mungkin, itu adalah teratai hitam tidak akan, atau dia tidak menggunakannya untuk menyerang. Aturan ruang memiliki fungsi pertahanan yang sangat menakutkan, dan kontrol ruang juga sangat tidak normal. Itu adalah cara terbaik untuk melarikan diri dan melacak. Murong Yu menebak bahwa metode serangan aturan ruang pasti mengerikan. Saya tidak tahu apakah Heilian mengajari saya aturan ruang, atau dapatkah saya berlatih. Murong Yu bergumam dalam hatinya dan mulai mentransmisikan ke Heilian. Dalam waktu singkat, fluktuasi samar teratai hitam datang. Heilian, saya ingin bertanya, dapatkah orang lain mempelajari aturan ruang Anda? Dapatkah saya mempelajarinya? Kata Murong Yu dengan lugas. Neng, fluktuasi mental samar Heilian datang, membuat Murong Yu tiba-tiba bersemangat. Namun, kalimat berikutnya dari teratai hitam membuat Murong Yu tertekan. Mungkin itu berarti Heilian dapat mengajari Murong Yu teknik aturan spasial, tetapi kemampuan Murong Yu untuk berlatih tergantung pada karakternya. Heilian, karakterku tidak buruk, berikan saja keterampilan itu kepadaku. Biarkan aku mencobanya, bisakah aku berlatih? Setelah Murong Yu mengatakan ini, Heilian tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Tepat setelah Murong Yu berpikir apakah Heilian menyesalinya, fluktuasi mental Heilian yang lemah berlalu. Pada saat yang sama, Murong Yu memiliki lebih banyak ingatan dan informasi dalam benaknya. Heilian, terima kasih. Murong Yu berterima kasih padanya, dan kemudian mulai membaca ingatan yang diberikan oleh Heilian. Namun segera, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Aturan ruang, itu saja, seperti itu, bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Murong Yu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aturan ruang, ternyata menjadi salah satu mantra 9 karakter. Kata, Zai, dalam mantra 9 karakter. Kata Murong Yu dengan senyum lebar di dalam hatinya. Di antara langit dan bumi, terdapat 9 karakter yang sangat ajaib. 9 karakter ini merupakan 9 latihan tersendiri, dan bahkan jika salah satu dari 9 karakter tersebut diperoleh, kultivasi hingga ke tingkat tertinggi sudah cukup untuk melintasi dunia. Kemakmuran, prajurit, pertempuran, siapa, semuanya, susunan, baris, di, depan. Dan 9 karakter ini disebut mantra 9 karakter, yang merupakan salah satu latihan paling agung di dunia. Ketika ia berada di ranah kultivasi Huaxia, Murong Yu baru saja memasuki ranah kultivasi,
dan untungnya di kedalaman Gunung Iblis, ia memperoleh taktik perang dalam kebenaran 9 karakter. Kata taktik prajurit, kecepatan utama, yang disebut secepat anak panah adalah kata taktik prajurit. Setelah memperoleh Bing Zijue, kecepatan Murong Yu menjadi sangat menakutkan, dan bahkan mereka yang lebih kuat darinya di beberapa ranah tidak dapat mengejarnya dengan kecepatan tertinggi. Bahkan ketika Murong Yu tiba di dunia abadi, Bing Zijue berevolusi menjadi cahaya dan bayangan yang disambut baik, dan kecepatannya puluhan ratusan kali atau bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Phantom Lightwing, ketika Murong Yu berada di ranah Xuanxian, ia memiliki kecepatan yang lebih kuat dari Anda. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya Bing Zijue. Kemudian, di ranah surga ekstrim, setelah memenggal kepala ranah surga ekstrim, Murong Yu mendapatkan Dou Zijue. Bing Zijue adalah kecepatan utama, sedangkan Dou Zijue adalah kekuatan utama, meningkatkan kekuatan. Selama Anda menjalankan Dou Zijue, Anda sekali lagi dapat meningkatkan kekuatan Anda pada kekuatan puncak asli. Misalnya, dalam keadaan normal, Murong Yu hanya dapat mengerahkan kekuatan 7.500 panlong. Namun, jika ia menjalankan Dou Zijue, kekuatannya dapat ditingkatkan, melebihi 7.500 kekuatan tempur. Semakin dalam pemahaman Murong Yu tentang Dou Zijue, semakin kuat kekuatan tempur yang dapat ia tingkatkan. Namun sekarang, yang diperoleh Murong Yu adalah Zai Zijue, salah satu dari mantra 9 karakter. Dalam kata Jue, itu adalah ruang utama, aturan ruang. Murong Yu tidak tahu bagaimana He Lian mendapatkan Zai Zijue, karena He Lian tidak mengatakannya. Dan ini bukan masalah Murong Yu, dia sekarang dalam keadaan bersemangat. Dengan tambahan kata Jue, mantra 9 karakter yang telah diperolehnya menjadi 3 karakter, yang telah mencapai sepertiga. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Bing Zijue, kecepatan Murong Yu tak tertandingi di dunia. Melawan taktik kata memungkinkan Murong Yu melampaui kekuatan puncaknya sendiri. Dalam kata Jue, Murong Yu dapat memahami aturan ruang dan kekuatan ruang. Meskipun Zai Zijue tidak memiliki pembunuh atau trik yang kuat, jika Murong Yu dapat memahami Zai Zijue, daya mematikannya setidaknya akan 10 kali lebih mengerikan daripada sekarang. Mantra 9 kelahiran, aku sudah berlatih 2 karakter. Karena aku bisa berlatih Bing Zijue dan Dou Zijue, maka kamu juga harus bisa berlatih Zijue. Murong Yu merenung dalam hatinya, mencoba menenangkan dirinya. Namun, bahkan dengan kegembiraan mendapatkan mantra 9 karakter, butuh waktu lama untuk tenang bahkan dengan pengendalian diri Murong Yu. Segera, Murong Yu mulai memahami Zai Zijue. Seperti Bing Zijue dan Dou Zijue, hanya ada beberapa kalimat dalam Zijue. Tetapi jumlah informasi yang terkandung di dalamnya menakutkan dan tidak jelas. Bahkan jika Murong Yu memiliki pengalaman dalam mengolah Bing Zijue dan Dou Zijue, butuh 3 tahun penuh baginya untuk mendapatkan pemahaman awal tentang makna yang diungkapkan dalam beberapa kata dalam Zijue. Namun, ini hanya pemahaman awal. Sangat sulit bagi Murong Yu untuk berkultivasi. Setelah memahami misteri Zijue, Murong Yu tidak langsung berlatih, tetapi pergi menemui Yu Mengqing. Saat ini Yu Mengqing masih berlatih. 3 tahun telah berlalu, dan jiwanya yang dulu hancur telah diperbaiki oleh kekuatan rumput jiwa. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Adapun Zhao Ziqing dan yang lainnya, mereka masih berlatih di dunia hukuman. Setelah itu, Murong Yu kembali ke Sekte Kekacauan Primordial, Istana Iblis Surgawi, dan Pengadilan Surgawi. Setelah mengatur segalanya, ia memasuki dunia Hetu Luoshu dan mulai berlatih. Sedikit waktu berlalu, dan tahun demi tahun berlalu. Jiwa Yu Mengqing telah sepenuhnya dipulihkan di bawah perbaikan rumput jiwa. Namun, karena retret dan latihan Murong Yu, ia tidak dapat meninggalkan Hetu Luoshu. 5 tahun, 10 tahun. Murong Yu menyadari bahwa ia telah berlatih di Zijue selama 10 tahun. Selama 10 tahun, Murong Yu telah duduk bersila dan masih tidak menggerakkan matanya. Pada hari ini, mata Murong Yu tertutup selama 10 tahun dan akhirnya terbuka. Awalnya dia merasa lega, lalu raut wajahnya tampak tak berdaya. Auzu.com, aturan ruang ini benar-benar sulit untuk dipraktikkan. Dalam 10 tahun, Murong Yu awalnya menguasai misteri Zijue secara teori, tetapi masih belum bisa memulainya. Namun,
Murong Yu juga tidak terburu-buru. Dua aturan ruang dan waktu adalah salah satu yang paling kuat. Demikian pula, keduanya sangat sulit untuk dikultivasikan. Tidak seperti yang lain seperti Dou Zijue, Bing Zijue, dan sebagainya. Meskipun Bing Zijue dan Dou Zijue juga unggul, itu tidak sulit dengan bakat dan pemahaman Murong Yu. Namun dalam hal kata Jue dan aturan ruang, itu setidaknya 100 kali atau lebih sulit daripada berlatih kata Jue militer dan kata Jue pertempuran. Selain itu, yang terpenting adalah bahwa Murong Yu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang aturan ruang, dan dia tidak memiliki siapapun untuk membimbingnya. Semuanya tergantung pada penjelajahannya sendiri. Bagaimana dengan teratai hitam? Dia sama sekali tidak membimbing apapun. Bagaimanapun, Hei Lian bukanlah orang dengan kultivasi yang melimpah, dan kesadaran spiritualnya masih sangat lemah. Hei Lian, gunakan perisai ruang lagi. Murong Yu berkata tanpa daya kepada Hei Lian dalam hatinya. Sebelum kata-kata Murong Yu jatuh, riak muncul di ruang di sekitarnya, dan kemudian menghilang. Tidak ada keanehan di ruang di sekitar Murong Yu. Sepertinya tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, Murong Yu tidak berpikir bahwa jika dia tidak bisa melihatnya, itu tidak berarti dia tidak melihatnya. Dia tahu bahwa di sampingnya, perisai ruang telah menyelimutinya. Jika saat ini ada kekuatan yang menyerang ke arah Murong Yu, itu akan diblokir oleh perisai ini. Dan perisai ruang angkasa yang diserang juga akan memiliki lapisan riak, seperti di negeri dongeng. Ruang angkasa, apa itu ruang angkasa? Ruang angkasa adalah semua bagian kecuali materi yang nyata. Dunia ini adalah ruang yang sangat besar. Bahkan jika materi seperti seseorang, ada ruang di dalamnya, seperti ruang jiwa, ruang dantian, tetapi semua celah semuanya disebut ruang. Ruang angkasa ada di mana-mana. Semuanya ada di ruang angkasa. Murong Yu menjawab dalam hatinya, berbicara tentang pemahamannya sendiri tentang ruang angkasa. Di ruang angkasa, semua materi harus dibatasi oleh ruang angkasa. Pembatasan ini disebut kekuatan ruang angkasa, aturan ruang angkasa. Bagaimanapun, siapapun yang tidak mengikuti aturan ruang angkasa tidak dapat bertahan hidup. Sama seperti di dunia fana, gunung-gunung di atas bumi tidak akan pernah bisa melampaui ketinggian. Bahkan gunung tertinggi pun tidak ada bandingannya dengan gunung-gunung tinggi di dunia peri. Ini adalah aturan ruang angkasa dari dunia fana. Jika Anda mengendalikan aturan ruang angkasa, Anda dapat mengubah cara keberadaan materi. Dapat menggunakan kekuatan ruang angkasa untuk menciptakan atau menghancurkan. Jika kau ingin mengendalikan kekuatan ruang, kau harus menyatu dengan ruang, dan menjadi bagian dari ruang. Memikirkan hal ini, mata Murong Yu tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi yang terang. Ia tampaknya mengerti apa yang sama, tetapi ketika ia ingin menangkapnya, ia tidak dapat menangkapnya. Murong Yu memejamkan matanya lagi, mengulurkan tangannya, dan menekan perisai ruang tak terlihat yang telah dipasang Hei Lian ke tubuhnya. Ruang jelas tidak terlihat, tetapi perisai ruang itu benar-benar ada. Tidak berwujud, tidak ada, tetapi ada. Jika ingin menyatu dengan ruang, Anda harus mengubah diri dari yang berwujud menjadi tidak berwujud. Jika ingin menggunakan kekuatan ruang, Anda harus membuat mereka berubah dari yang tidak berwujud menjadi berwujud. Murong Yu terus mengucapkan kalimat ini di dalam hatinya, perlahan-lahan, jejak sentimen muncul di benak Murong Yu. Dan Murong Yu juga mengambil kesempatan untuk segera memahami wawasan ini, dan mulai memahami lebih menyeluruh. Pada saat ini, jika seseorang berada di samping Murong Yu, Anda dapat melihat bahwa tubuh Murong Yu secara bertahap menjadi transparan. Ini bukan karena Murong Yu benar-benar menjadi transparan. Sebaliknya, beberapa bagian tubuh Murong Yu secara bertahap menyatu dengan ruang, dan secara bertahap menyatu dengan ruang. Seiring berjalannya waktu, tubuh Murong Yu menjadi semakin transparan. Akhirnya, setelah tidak tahu berapa lama waktu berlalu, Murong Yu telah sepenuhnya menghilang di tempatnya. Namun, jika seseorang dapat melihat Murong Yu, ia dapat menemukan bahwa ia masih duduk bersila di tanah, bahkan posturnya tidak berubah. Apakah Murong Yu benar-benar transparan? Atau dia tidak terlihat? Faktanya, tubuh Murong Yu masih sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun, dan bahkan lebih dari itu, dia tidak terlihat. Alasan mengapa dia menghilang adalah karena dia telah menyatu dengan ruang.
Itu seperti seseorang yang secara bertahap berjalan dari cahaya ke kegelapan. Setelah sepenuhnya diliputi oleh kegelapan yang tak berujung, orang itu secara alami tampaknya telah menghilang. Namun, pada kenyataannya, orang itu masih ada di ruang. Kebenarannya sama. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya memahami jejak wawasannya sendiri, dan secara formal memahami aturan ruang. Tentu saja, itu hanya uang receh, dan itu masih sangat kasar. Ternyata begitu, ternyata begitu. Haha, tiba-tiba Murong Yu tertawa. Dan dengan tawanya, sosoknya muncul lagi. Murong Yu tertawa liar dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Kemudian, dia menggunakan wawasan yang baru saja dia peroleh dan menerapkannya ke tangan kanannya. Akibatnya, tangan kanan Murong Yu mulai perlahan menghilang dari pandangannya. Namun, dia bisa merasakan bahwa tidak ada perubahan di tangannya dan itu masih ada. Ini adalah aturan ruang, kekuatan ruang. Haha, Murong Yu tertawa lagi, karena dia akhirnya memahami aturan ruang, meskipun itu hanya sedikit, dan dia bahkan tidak bisa mencapai level masuk.